iyaka dan takutlah kamu. Walau pada lau hayalan-hayalan, andai kata angge kata, berande-ande tanpa ada usaha. Karena fa'inal lau maka sunya lau berande-ande ikut taftaku membuka apa ande-ande amalan syaitan pada perbuatannya syaitan. Jika kamu terkalahkan pada suatu perkara, semangat mencari sesuatu yang manfaat, cita-cita ternyata nggak tercapai, harapan yang diinginkan nggak tercapai, ini nggak sesuai dengan prediksinya, tujuannya, maka kamu berkatalah, ini semua adalah qadarnya Allah. Sudah usaha semaksimal mungkin dalam usaha semangatnya, ternyata nggak sesuai, nggak tercapai apa yang diinginkan. Ya inilah qadarnya Allah. Karena apa-apa yang sudah Allah kendaki ya pasti terjadi. Jadi sesuatu yang sudah pasti menjumpai kepada dirinya pasti menganaknya. Tapi kalau nggak ada qadarnya nggak kena. Itu orang kalau bisa memahami seperti itu bisa akan merasakan tokmal iman, manisnya keimanan. Dan kamu takutlah pada berande-ande untuk berhasil dalam suatu cita-cita, harapan, tapi tidak ada usaha, tidak ada usaha, semangat untuk menjalaninya, melakukannya, berande-ande aja. Nah ini nggak yakin, nggak mau usaha. Kamu jangan melakukan begitu. Karena berande-ande itu akan membuka amalan setan. Ini akan nantinya kalau berande-ande nggak terjadi betul, nggak tercapai, kecewa, nggak terwujud kehendak yang dikehendaki, kecewa. Ini sehingga nggak percaya dengan qadar. Maka jangan seperti itu. Hadatsana Muhammad ibnu Tarif, hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas, an Abi Sufyan an Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Nabi, la yamutanna, jangan mati sungguh, sapa ahadun, seseorang, minkum, dari kalian semua, ila, kecuali wa dia ahad iku yuhsinu, memperbaiki siapa orang, siapa ahad, adzonna, pada persangkaan, billah, dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salah satu dari kalian semua jangan sampai mati sungguh kecuali dia selalu husnudzon billah. Ini. Jadi karena orang husnudzon billah itu Allah akan selalu memberikan pertolongan. Ini. Jadi maka jangan sampai seseorang itu selalu suudzon. Ini dalam melakukan usaha apa saja ya supaya husnudzon billah. Salah satu 9 mustajabnya suatu doa. Saya ulangi, salah satu 9 usaha lancarnya mendapatkan rezeki, yang ke-9 adalah husnudzon billah. Husnudzon billah. Ini karena Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba kalau hamba itu mau husnudzon billah. Wallahu inda dzoni abdi bi idza dzanna. Jadi Allah akan selalu menyertai, memberikan pertolongan kepada hambanya yang selalu berpersangkaan baik, husnudzon billah kepada Allah. Ini resep untuk lancar mendapatkan rezeki yang ke-9, yaitu husnudzon billah. Mulai pertama memperbanyak membaca istighfar, kemudian memperbanyak infak sedekah, senang menghormat tamu, jujur, amanah, hobi atau ahli sering bangun di waktu malam
untuk sholat dan berdoa. Ini beberapa hal untuk lancarnya mendapatkan rezeki. Maka pesan Nabi, salah satu dari kalian jangan sampai mati kecuali dia dalam keadaan husnudzon billah. Ini hadasani bercerita nih padaku Muslim sapa Yunus ibnu Abdul A'la akhbarona ibnu Wahab qala berkata ibnu Wahab wa akhbaroni sapa Amr anna Aba Yunus hadasahu bercerita siapa Aba Yunus pada Amr an Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi ku qala bersabda siapa Nabi waladzi dzat nafsu Muhammadin dirinya Nabi Muhammad biadi dengan tangannya Allah, biadi di tangannya Allah. Artinya bersumpah demi zat dirinya Nabi Muhammad berada di tangan Allah. Allah yang menguasai Nabi Muhammad. Demi Allah. La yasma'u tidak mendengar bi denganku Nabi. Maksudnya dengan terutusnya aku Nabi sebagai utusan. Sapa ahadun seseorang min hadil ummah dari ini umat. Yaitu Yahudiyun wala Nasroniyun, orang Yahudi wala dan tidak mendengar terutusnya aku sopo Nasroniyun, orang Nasrani. Ini seseorang itu dari orang Yahudi atau orang Nasrani. Sumayamutu kemudian mati siapa ahad walam yu'min dan tidak percaya siapa ahad bilati dengan yang Al-Quran atau kenabian ursil tu yang diutus aku Nabi bi dengan yang illa kecuali karena ada siapa ahad min ashabin nar termasuk penduduk neraka. Jadi la yasma'u tidak mendengar bi denganku Nabi sapa ahadun seseorang min hadhil ummah dari umat. Seseorang itu rupanya seseorang ahadun yaitu Yahudiyun wala Nasroniyun, orang Yahudi maupun orang Nasrani. Kemudian sumayamu itu mati dia ahad walam yu'min dan tidak percaya dia billadzi dengan yang ursil tu diutus aku Nabi bi dengan yang ila kecuali karena ada dia akad ikumin ashabin nar dari penduduk neraka. Jadi Nabi bersabda dengan ucapan sumpah demi zat dirinya Muhammad di tangannya bahwa siapapun dari umat ini ya yang mendengar terutusnya aku Nabi Muhammad sebagai utusan, entah dari itu orang Yahudi atau orang Nasrani, sampai dia mati dalam keadaan tidak percaya dengan kerasulan saya, tidak percaya dengan kenabian saya, termasuk dengan Al-Quran yang merupakan pedoman kitab saya, gak percaya, maka dia menjadi penduduk neraka. Karena setelah Islam datang, agama yang mendapat ridho Allah dan benar menurut Allah adalah agama Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Sampai oleh Allah ditegaskan dalam Al-Quran juga, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini hadasana bercerita pada kami Imam Muslim sapa Qutaibah ibnu Sa'id hadasana Laits an Sa'id ibni Abi Sa'id an Atha ibni Mina an Abu Hurairah annahu sunya Abu Hurairah iku kala berkata siapa Abu Hurairah kala bersabda sapa Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Wallah, demi Allah, la yanzilanna, niscaya akan turun sungguh, niscaya akan turun sungguh sapa ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam, artinya Nabi Isa. Turun hakaman, menjadi juru hukum, adilan yang adil. Juru hukum yang adil dengan memakai hukum syariat Islam. Hukum syariat Islam. Demi Allah, Nabi bersabda, demi Allah, besok menjelang akan terjadinya hari kiamat, Nabi Isa akan turun dari langit ke bumi. Beliau menjadi juru hukum yang adil. Juru hukum yang adil, menegakkan hukum yang adil dengan hukum syariat-syariat dari agama Islam. Fala yaksiranna, maka niscaya akan memecah sungguh siapa Nabi Isa as-soliba, pada salib, artinya patung yang disalib akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Wala yaqtulanna, dan niscaya akan membunuh sungguh siapa Nabi Isa al-khinzir, pada babi, celeng. Babi, ada istilah hutan atau kota, semua babi akan dibunuh. Ini dibunuh itu babi. Wala yadhu'anna, dan niscaya akan meletakkan sungguh siapa Nabi Isa, artinya membebaskan al-jizyata, pada pajak. Pajak semuanya dibebaskan oleh Nabi Isa, tidak ada pajak. Artinya tidak ada dan tidak menerima namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi yang membayar pajak. Namun oleh Nabi Isa dipaksa harus masuk Islam, harus menetepi agama Islam. Nah, ini dipaksa. Kalau nggak mau, ya ini ada akibat dari Nabi Isa, akan dibunuh oleh Nabi Isa, tidak menerima lagi pajak. Wala tutrokanna, dan niscaya akan ditinggal sungguh opo al-khilasu, onta yang hamil. Fala yus'a, maka tidak diramut, dipelihara, opo alaiha, onta yang hamil. Dan pada saat itu onta yang hamil ditinggalkan, tidak diramut lagi, yang menunjukkan pada saat itu sudah orang kaya raya semua, harta kekayaan sudah melimpah. Padahal onta yang hamil merupakan harta yang berharga bagi orang Arab, karena sudah kaya raya semua, ya sudah ditinggalkan. Bahkan hadis yang lain tidak hanya sekedar onta, emas pun disodakokan, nggak ada yang mau nerima karena sudah kaya raya semuanya. Ya, ini. Wala tadhabanna, dan niscaya akan hilang sungguh opo asyahna'u, dendam, wat tabaghudzu, dan marah-marah, wat tahasudu, dan saling dengki. Ini, dan pada saat itu dendam, marah-marah, saling iri dengki satu dengan yang lain itu hilang. Karena yang mau diiri apa? Yang mau didengki ini apa? Semua kaya raya kok. Ini mau marah bagaimana? Dendam apa? Semua sudah kaya raya. Bahkan para penjahat, para pembunuh itu menyesal. Gara-gara harta ini saya membunuh. Gara-gara harta ini saya mencuri.